Inspirasi. Dialog seputar kita bersama saya Citra Nasution, di sini tempat kita bersuara. Dan senang sekali saya kembali lagi hadir menyapa Anda. Tentunya kita akan membahas tentang seputar kita, hal-hal yang terjadi di seputar kita. Saat ini kita akan bahas tentang sudahkah Anda memiliki dana darurat. Sudah hadir di samping saya saat ini ada Mas Aidil Akbar. Halo Mas. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. 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 Tentunya kalau bertemu dengan seorang Aidil Akbar, yang terlintas adalah bagaimana kita memanage tentang keuangan. Oh, bukan duit gitu ya? Duit. Ada rupiah di mata kita. Mas, hari ini kita akan membahas tentang sudahkah memiliki dana darurat. Ya. Ya kan? Pertanyaan pertama yang paling mudah adalah, sebenarnya dana darurat itu apa sih Mas? Nah, sebenarnya gini, sesuai dengan namanya ya, dana darurat, yaitu dana uang yang memang kita persiapkan untuk kondisi-kondisi atau tujuan-tujuan yang sifatnya darurat. Oke. Gitu ya. Karena kenapa? Karena gini, dalam proses perencanaan keuangan, kita kan nanti ujung-ujungnya kita mau berinvestasi. Kemudian kita punya tujuan keuangan, apapun itu ya, misalnya mau buat pendidikan anak, buat pensiun, dan lain sebagainya. Itu kan nanti. Iya. Nanti. Nah, tapi kan dalam perjalanannya kehidupan kita ini kan selalu penuh dengan resiko. Betul, yang ya tidak kan? terduga. Yang tidak terduga. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus punya dana cadangan. Yang sifatnya siap, standby, ya, kemudian bisa dipakai kapanpun gitu kan. Nah, itu yang kemudian disebutkan, yang disebut atau dikenal dengan istilah namanya dana darurat atau dana standby tadi. Dana standby tadi. Oke, bagaimana cara kita untuk menyimpan atau memperoleh dana darurat itu, Mas? Sebenarnya gini, dana darurat itu kalau kita bicara sama orang tua kita lah ya, zaman dulu ya, tanya, Bu gitu misalnya, atau orang-orang yang udah senior gitu, Ibu punya tabungan deposito? Punya gitu kan. Berapa Bu misalnya? 200 juta. Ih, banyak amat gitu kan. Jadi persepsi orang-orang zaman dulu itu yang udah lebih senior dari kita gitu, kalau tanya punya uang, punya tabungan, punya mereka dan jumlahnya besar. Ada yang 50 juta, 100 juta, 200 juta, bahkan ada yang sampai miliaran loh. Ya. Kalau tanya sama mereka gini, Bu, ngapain punya uang banyak di bank? Disimpan aja. Di tabungan gitu. Terus mereka ngomong gini, ya disimpan aja, entah kalau suatu waktu butuh. Kalau ada apa-apa gimana? Nah, kan gitu kan. Jadi kata-katanya adalah kalau ada apa-apa terus gimana? Nah, itu yang tadi disebut dengan darurat tadi, kalau ada apa-apa tadi gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah gimana sih kita mempersiapkannya? Macam-macam gitu ya. Ada yang memang kita menggunakan aset yang sudah kita miliki gitu ya. Jadi misalnya kita pakai tabungan kita yang sudah ada. Jadi mungkin kita udah punya tabungan, udah punya sebelumnya tabungan, deposito atau dana lah ya, sejumlah dana. Tapi kita nggak pernah mengalokasikan itu sebagai, tidak pernah dikasih label gitu loh. Ini untuk apa kegunaannya, tujuannya seperti apa? Betul. Nah, karena kita nggak pakai label, jadi kita ya kalau ada butuh mau beli apa ya kita pakai aja gitu kan, kita ambil aja kan. Nah, begitu kita label dia menjadi dana darurat, kita nggak bisa sentuh dulu tuh sampai kondisinya darurat lagi gitu ya. Nah, itu satu. Atau mungkin misalnya kita nggak punya sejumlah dana yang cukup, kita bisa menggunakan misalnya aset-aset yang kita miliki. Contoh, aset yang paling mudah dijual itu kan perhiasan. Ya toh? Cincin kawin enggak ya, jangan kan. Disekolahin itu ya Mas ya. Jangan ya, cincin kawin, mas kawin itu jangan dulu. Tapi sebenarnya itu dana darurat. Karena dalam beberapa kasus di mana seseorang tidak punya apa-apa lagi, terus kemudian dia tertimpa musibah, akhirnya mau nggak mau kan yang ada yang dijual kan, entah itu dijual, entah itu digadaikan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat lagi aset-aset apa sih yang kita miliki yang kita bisa lepas secara cepat gitu ya. Bahkan dalam kasus tertentu misalnya anak kuliahan. Anak kuliahan itu HP ini darurat loh. Oh iya. Ya kan misalnya dia di Jakarta ngekos gitu, misalnya di daerah gitu ya. Anggaplah dari Jogja apa dari mana gitu, dari Jawa Tengah lah misalnya. Di Jakarta ngekos terus tiba-tiba kiriman nggak nyampe atau dia lebaran mau pulang dia nggak punya uang, biasanya HP digadain, tablet digadain, laptop digadain, apapun itu bisa digadain. Nah, itu masuk kategori dana darurat. Aset yang buat darurat juga sebenarnya. Jadi beda-beda ya. Tapi memang seyogianya untuk keluarga biasanya kita lihat tadi tabungan yang sudah ada, atau deposito yang sudah ada, atau dana yang sudah ada, atau aset biasanya sih perhiasan. Perhiasan atau aset-aset yang bisa dijual secara cepat. Gitu. Bukankah untuk mempunyai dana darurat itu kita harus menyisihkan dari sebagian, mungkin kalau ada yang memiliki gaji dari gajinya atau juga mungkin dari usahanya. Itu bisa juga nggak sih Mas? Ya, jadi gini, nanti dulu itu. Oh, itu sendiri ya? Jadi tadi kan pertanyaannya adalah kita udah punya aset belum sih? Kita udah punya yang lain-lain itu belum. Jadi orang kan selama ini berpikir gini, wah dana darurat saya mesti siapin dulu nih sekian puluh juta dari duit bulanan saya gitu kan.
sebenarnya enggak, kita belum langsung ke arah sana dulu, tapi kita lihat dulu dari tadi aset yang kita miliki. Aset yang sekarang ada. Yang sekarang ada. Jadi, nah kalau misalnya aset yang sekarang ada udah mencukupi gitu ya, udah di label ini untuk darurat loh, berarti kita nggak perlu menyisihkan. Kecuali kalau kita nggak punya aset dan kita nggak mau ganggu gugat aset yang udah ada misalnya gitu kan. Kita ada aset nih misalnya emas perhiasan, tapi ini warisan dari nenek misalnya nggak boleh dijual gitu kan. Nah baru kita bicara kita menyisihkan setiap bulan. Nah, menyisihkan setiap bulan rumusnya atau aturan mainnya adalah kita menyisihkan berapapun yang kita bisa sisihkan untuk masuk ke dalam dana darurat dulu, karena nanti ada jumlah nominal yang harus kita alokasikan nih, dan nanti setiap orang gitu ya itu akan berbeda-beda jumlah nominal dana daruratnya yang harus dipersiapkan. Oke, akhirnya memang itu tidak terpaku dalam suatu nominal. Yang penting adalah bagaimana dia cara menyisihkannya dan bagaimana dia berdisiplin. Iya, betul sekali ya Mas ya. Betul sekali. Dan kalau kita sudah memiliki aset yang tadi Mas Aidil katakan, ya kan, atau juga untuk menyisihkan. Bagaimana dengan kejadian saya pengen punya dana darurat, saya tidak punya aset dan gaji saya pas-pasan. Ya tadi gini. Apa yang saya lakukan? Balik lagi gini. Kan dana darurat itu kan sifatnya darurat ya. Rumusan yang paling penting yang harus kita ingat adalah seseorang tidak nggak bisa dikatakan dilarang, tapi sebaiknya tidak melakukan investasi terlebih dahulu kalau dia belum punya dana darurat, gitu ya. Atau kalau bisa jangan juga beli asuransi dulu kalau dia punya darurat. Jadi kalau kita bicara hierarkinya, dana darurat ini lebih penting, prioritasnya lebih tinggi dibandingkan investasi. Jadi kalau seseorang udah berinvestasi nih, dia tiap bulan udah nyisihin misalnya beli emas gitu ya, misalnya 500.000 atau masuk reksadana 300.000, tapi dia belum punya dana darurat, biasanya yang saya minta adalah stop dulu investasinya, alokasikan dulu untuk dana darurat. Gitu, karena nanti kan ada persentase atau ada nominal yang harus disisihkan, itu akan beda-beda tuh nanti antara orang yang masih single nggak punya tanggungan, atau keluarga yang sudah punya tanggungan sampai dengan 1 atau 2 orang, atau keluarga yang punya tanggungan lebih besar lagi, lebih banyak, itu nanti akan beda-beda nominalnya. Gitu, akan dilihat juga sebenarnya ya Mas ya. Mas, bagaimana dengan saran dari Mas Aidil sendiri nih? Bagusan kita menyimpan uang berbentuk uang atau kita berbentuk barang untuk menyiapkan si dana darurat ini, Mas? Ya, jadi dana darurat kan sifatnya kan tadi untuk tujuan yang sifat darurat ya. Tidak terduga. Tidak terduga. Otomatis sebaiknya memang kita menyimpannya dalam bentuk uang. Tapi dalam kasus tertentu kalau nominalnya cukup besar, sebagian kita bisa investasikan. Dalam arti kata investasi yang relatif aman gitu ya. Dan tingkat likuiditasnya juga tinggi. Jadi sewaktu-waktu kita mau cairkan, mau jual, itu kita bisa dapat uang cash secara cepat gitu loh. Itu yang paling penting sebenarnya. Sebenarnya untuk menyimpan secara uang aja juga nggak apa-apa, untuk secara barang juga itu tidak apa-apa. Iya, tapi kombinasi juga bisa. Biasanya kita pakai kombinasi sih. Bagusan kombinasi ya Mas ya. Oke, kalau untuk barang-barang sendiri, apakah kalau kendaraan itu juga termasuk dana darurat juga ya Mas ya? Lebih cepat dijual ya Mas kalau kendaraan? Relatif ya, jadi gini, kendaraan kan juga relatif tergantung tipe dan tergantung. Kalau kendaraan yang sifatnya sekarang kan banyak mobil-mobil yang istilahnya mobil favorit maling gitu istilahnya. Mobil yang paling sering dicuri gitu ya. Itu kan kenapa? Karena orang banyak yang mau beli mobil itu. Nah, itu bisa relatif bisa dianggap gitu ya. Tapi saya sih nggak menyarankan masuk ke kendaraan ya. Jadi paling tinggi misalnya kayak gadget atau tadi emas, perhiasan, emas kepingan tadi kan, logam mulia dan lain sebagainya, itu yang lebih cocok buat dana darurat tadi. Oke, kalau deposito tidak ya Mas ya? Deposito masuk. Justru dana darurat itu tabungan itu masuk dana darurat, deposito masuk dana darurat, emas masuk dana darurat. Gitu. Oke. Kalau minjem ke tetangga bukan dana darurat ya Mas ya? Itu dana kepepet. Dana kepepet ya Mas ya. Oke, sebelum kita akan lanjutin lagi pembicaraan kita juga mengundang untuk pemirsa yang ada di rumah, langsung saja Anda telepon di line telepon di 021 630 7303 atau juga bisa lewat SMS. Langsung saja Anda kirimkan SMS Anda, pertanyaan mengenai sudahkah Anda memiliki dana darurat, langsung saja di nomor telepon 0857 8175 2616. Mas, kira-kira untuk usia gitu kan yang mungkin belum berkeluarga gitu kan, mulai menata si dana darurat ini kira-kira umur berapa sih Mas? Nah jadi gini, ini nanti kita pecah ke segmen berikutnya ya kalau bisa waktunya kurang. Jadi dana darurat itu kita bagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah untuk mereka yang relatif masih lajang, masih single ya,
dan tidak punya tanggungan. Jadi kata kuncinya adalah tidak punya tanggungan. Tidak punya tanggungan. Nah, jadi gini, kenapa sih kalau nggak punya tanggungan, itu relatif dana darurat itunya jumlah nominal dana daruratnya akan sedikit kecil. Okay. Karena gini logikanya, kalau seseorang tidak punya tanggungan, kalau terjadi apa-apa dan dia tidak punya uang, misalnya kondisi darurat bisa macam-macam ya. Betul. Salah satunya misalnya PHK, sakit atau apa, dia kan masih bisa misalnya nginep di rumah teman, numpang kos teman, atau ya sejelek-jeleknya pulang ke rumah orang tua, misalnya gitu. Karena dia nggak punya siapa-siapa, nggak punya tanggungan gitu ya. Itulah sebabnya orang-orang yang yang masih single atau masih lajang nggak punya tanggungan, itu hanya membutuhkan kurang lebih minimum 3 bulan dari kebutuhan bulanannya dia. 3 bulan ke depan? 3 bulan ke depan. Jadi misalnya dia sebulan menghabiskan 3 juta, berarti dana darurat yang harus dia miliki, dana taktis di luar yang dana-dana yang lain ya, itu minimum 3 kali 3. 3 kali 3. Jadi 9 juta yang harus dia miliki. Oke. Gitu. Dengan cara bagaimanapun tadi yang seperti Mas Adil katakan ya. Iya. Oke, itu yang pertama dibaginya. Yang kedua, Mas, untuk lajang yang kedua? Yang kedua untuk yang sudah berkeluarga atau dia sudah punya tanggungan sampai dengan 2 orang. 2 orang tanggungan ini bisa gini, saya suami, istri 1, anak 1, itu 2 tanggungan. Atau saya suami bekerja, istri bekerja, berarti kan nggak punya tanggungan, karena istri bekerja. Tapi kami berdua punya anak 2, nah itu berarti dengan 2 tanggungan, gitu ya. Atau saya lajang, misalnya, saya nggak menikah, tapi kemudian orang tua saya bergantung hidup sama saya. Itu dihitung tanggungan. Tanggungan juga. Itu tanggungan juga. Kita akan membahas lagi, ya Mas, akan kita lanjutkan lagi tentang pembagian-pembagian dari dana darurat itu setelah yang satu ini. Kembali lagi di dialog seputar kita dan masih kita membahas tentang sudahkah Anda memiliki dana darurat. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan Mas Aidil Akbar di studio, langsung saja di line telepon 021 630 7303 atau juga di SMS di 0857 8175 2616. Mas, kita lanjutkan lagi ya Mas ya, sebelum kita menerima penelpon dan juga SMS ya Mas ya. Mas, tadi pembagian dana darurat itu dibagi 3 ya, ada lajang, lalu ada juga 2 tanggungan. Oke. Nah, 2 tanggungan ini kan karena gini, logikanya adalah saya sudah punya tanggungan, apakah istri, apakah anak, atau anak 2 dan lain sebagainya. Kalau terjadi apa-apa gitu ya, kita pasti kan butuh dana yang cukup besar. Sehingga dana darurat yang kita harus persiapkan, itu jumlahnya juga harus lebih besar. Nah, biasanya itu minimal itu 6 bulan dari pengeluaran bulanan. Berarti dikali 2 ya Mas ya? Kalau dari yang lajang tadi itu kan dibagi 1. Kurang lebih dikali 2. Jadi minimal 6 bulan dari pengeluaran bulanan ya. Jadi kalau contohnya kasus tadi, misalnya pengeluaran bulannya 3 juta sebulan, berarti keluarga ini yang punya tanggungan 2 orang ini, minimum harus punya 6 kali 3, berarti 18 juta yang harus dia persiapkan, di mana dana tersebut nggak boleh dipakai, nggak boleh diutak-atik, kecuali dalam kondisi darurat. Nanti abis ini kita bicara kondisi darurat itu seperti apa? Nah, itu satu, itu yang kedua. Terus kalau misalnya jumlah tanggungan lebih besar lagi, dia punya lebih dari 2 orang, jadi 3 ke atas, dana daruratnya harus lebih besar lagi, jadi dia harus punya minimal 12 bulan dari pengeluaran bulanan. 12 bulan dari biaya pengeluaran bulanannya dia. Ya, jadi kalau misalnya tadi pengeluaran bulanannya misalnya 3 juta kali 12, berarti dia harus punya minimum 36 juta dana taktis, dana cash yang tidak boleh diutak-atik di luar dana investasi dia, dana pendidikan, di luar dari asuransi, di luar dari dana pensiun dan lain sebagainya. Nggak boleh diotak-atik sama sekali. Akhirnya kembali lagi ke disiplin diri ya Mas ya, itu ya Mas ya. Iya, betul. Dan sebenarnya gini, kalau kita dengarnya mungkin 36 juta nggak terlalu besar. Tidak besar. Karena kita bicara tadi base-nya 3 juta kan. Tapi kalau sebuah keluarga yang biaya hidupnya dengan, pasti kalau di Jakarta misalnya, dengan tanggungan lebih dari 2 orang, 3 orang ke atas, pasti biaya hidupnya di atas 5 juta, di atas 10 juta tuh. Kebayang kan kalau di atas 10 juta, berarti dia mesti punya dikalinya kan? Berarti mesti punya 120 juta sampai 150 juta gitu kan, emergency fund-nya atau dana darurat tadi. Dan itu kalau bicara itu nominalnya cukup besar gitu ya. Karena kenapa tadi? Logika berpikirnya adalah kalau terjadi apa-apa, kita udah punya dana nih, taktis itu yang ya? bisa dipakai. Betul. Nah, banyak orang bilang gini,
buat apa sih Mas dana darurat? Oh kita udah punya asuransi misalnya, ya kan? Betul kita punya asuransi, tapi ingat loh asuransi itu hanya bisa dipakai di kota-kota besar, gitu ya. Kalau misalnya contohnya misalnya gini, ini kita masuk ke beberapa contoh penggunaan dana darurat ya. Saya mudik misalnya, ya misalnya kampung halaman saya di Jawa Tengah lah misalnya contohnya gitu ya. Mudik itu kan pasti kan nggak selalu melulu lewat jalan besar, jalan bagus, jalan tol. Ada kalanya kita masuk jalan biasa, jalan tikus ya kan? lah Jalan tikus ya. macam. Nah, kemudian tiba-tiba dalam waktu pas proses mudik ini terjadi kecelakaan, misalnya. Terus saya mau harus masuk rumah sakit, masuk puskesmas, misalnya, gitu kan. Nah, akses dana darurat ini sangat terpakai dalam kondisi seperti tersebut. Nah, sementara kalau kita bawa kartu asuransi gitu, kan belum tentu di puskesmas di non jauh di mana bisa nerima dana darurat kartu asuransi klaim kita. Itu ya. Iya. Oke. Dan sebenarnya kalau kita bilang dari tadi kita ngomong kondisi darurat itu seperti apa sih, Mas? Apa yang jadi darurat sehingga kita harus mempunyai dana tersimpan sendiri, Mas? Iya, tadi saya udah beberapa kali kasih contoh tadi ya. Nomor satu yang disebut dengan kondisi darurat itu adalah misalnya tadi sakit, ya sakit kita ataupun anggota keluarga yang harus secepatnya dibutuhkan dana. Ya. Argumentasi orang adalah bilang bahwa kita punya asuransi misalnya gitu ya. Tapi pada kenyataannya kita tahu rumah sakit itu kan juga bisnis ya. Jadi kalau nggak percaya datang ke rumah sakit pakai kartu asuransi sama uang cash 20 juta, kira-kira yang dilayanin duluan yang mana dulu? Sepertinya cash dulu ya. Cash dulu kan, jadi cash is the king gitu kan. Jadi nah itulah tadi emergency fund darurat. Di mana pada saat kita butuh sekali, anak jam 2 pagi masuk rumah sakit misalnya gitu ya. Masuk UGD gitu, terus UGD-nya penuh lagi rame gitu kan, mereka pasti kan akan, memang mereka melayani, tapi kan yang paling cepat dilayani biasanya yang deposit duluan, ini itu segala macam gitu ya. Nah itu tadi, jadi sakit, meskipun kita punya asuransi, baik asuransi dari kantor maupun asuransi BPJS maupun asuransi dari yang kita beli sendiri, tetap kita akan butuh dana darurat. Itu satu. Kedua, kecelakaan tadi, ya kan, kecelakaan di pinggir jalan, kecelakaan tengah malam jam 2, jam 3 pagi. Mobil mogok terus dibantu sama orang dorong, kan nggak mungkin dong, mas mana ATM-nya sini saya transfer, kan nggak enak juga kan, nggak mungkin ya gitu kecelakaan aja. Jadi semuanya serba cash, serba tunai nih gitu. Itu yang harus kita persiapkan. Terus kemudian juga misalnya PHK ya. Nah ini sekarang ini waktu saya bicara darurat udah 15 tahun saya di Jakarta bicara darurat, banyak orang yang belum pernah kepikiran bahwa emergency fund atau dana darurat ini kepakai untuk PHK. Tapi sejak tahun lalu kan banyak orang yang di PHK nih. Iya, pengurangan. Baru kerasa tuh pas mereka PHK, mereka tidak punya penghasilan, mereka hidup dari mana? Nah kalau mereka punya dana darurat sampai dengan 12 bulan, paling tidak mereka bisa untuk mencari kerjaan selanjutnya. Bisa tenang, mengatur diri, karena orang di PHK tuh pasti kaget loh. Ya kan, yang biasa kerja masuk pagi jam 8 pulang jam 5, tiba-tiba diberhentikan gitu kan, itu secara psikologis mereka juga nggak siap, terus kemudian panik biasanya, ya kan. Nah itulah gunanya emergency fund salah satunya misalnya untuk PHK tadi. Gitu. Atau juga mungkin ada kayak misalnya anggota keluarga atau keluarga kita meninggal, itu kan juga ya Mas ya. Itu nanti berikutnya. Jadi nomor 3 PHK dulu. Ya. Jadi PHK tujuan dana darurat tadi adalah apabila terjadi PHK di keluarga kita, kita nggak perlu panik karena kita udah punya dana cadangan untuk bisa bertahan hidup 6-12 bulan, tetap bisa bayar cicilan, nanti cicilan masuk emergency fund juga kan, dana darurat juga. Tetap bisa bayar cicilan, nggak takut mobil ditarik, nggak takut kita diusir dari rumah, sambil kita mempersiapkan mencari pekerjaan baru. Itu yang nomor 3. Nah kemudian nomor 4, nomor 5 itu adalah dana darurat dibutuhkan. Jadi gini, manusia itu akan cenderung keluar uang banyak dalam 2 kondisi. Satu lagi senang sekali, ya lagi happy. Satu lagi sedih. Karena dua ini mereka nggak mau ngerusak momen. Momen lagi senang. Nah jadi kita masukkan apa contohnya? Lagi senang itu pernikahan. Ya. Pernikahan itu jarang orang pernikahan itu mungkin yang udah pernah nikah pasti paham sekali. Selalu ada pengeluaran yang di luar budget. Tidak terduga. Iya kan? Iya betul. Ya udah siapin segala macam, kok bunganya kurang ya, gitu. Perintilan itulah ya. Kayaknya tambahin lagi dong, tambahin ini. Nah, nambah-nambahin itu kan duit semua itu kan, gitu ya. Tambah catering lagi. Tambah catering kayaknya kurang, tambah bunga, tambah tirai, tambah apa. Itu nambah-nambah tuh duit loh. Iya betul sekali. Ngalamin sendiri kan? Ngalamin Mas. Gitu kan, nah, jadi
Itu contohnya kayak gitu ya, orang lagi senang. Yang kedua adalah kalau terjadi lagi sedih meninggalnya anggota Mas, keluarga. kita tahan dulu yang lagi sedihnya Mas ya, Oke, karena siap. sudah ada penelpon lagi, mungkin Oke. mungkin nggak tahu lagi senang, nggak tahu lagi sedih nih Mas nih. Langsung aja kita sapa, halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam, Mas. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Heri Jakarta Selatan. Bapak Erik? Oke, Iya, Bapak Heri. silakan Pak Erik. Saya mau nanya, Mbak, untuk pendapatan 4 juta apa bisa kita untuk berinvestasi ya? Dengan pendapatan berapa, Pak? 4 juta, 4 juta. juta. Oh, oke. iya. Sudah menikah atau belum Mas? Belum. Oh belum, Belum ya? belum ada tanggungan. Ya. Iya. Sudah Mas Erik? Itu aja ya, dijawab ya. Ya, makasih. Oke. Ya. Bagaimana berinvestasi dengan 4 juta belum Oke. punya tanggungan? Dengan penghasilan 4 juta bisa nggak berinvestasi? Jawaban saya pasti bisa. Gitu ya. Berapa persen investasinya kita udah pernah bahas mungkin di episode sebelumnya. Iya. Minimal kalau saya sarankan sih kalau bisa 15%, bahkan bisa sampai 20 atau 25%. Apalagi tadi masih bujangan ya. Iya. Karena biasanya orang kalau masih bujangan, masih single, cenderung akan lebih boros. Karena kan dia tidak punya tujuan keuangan gitu kan. Ya hidupnya masih seneng-seneng lah Betul. gitu ya. Nah, jadi saran saya supaya nggak boros uangnya diinvestasikan minimum 15%. Jadi paling nggak bisa investasi 400-500 ribu atau 600 ribu per bulan sampai dengan 800 ribu per bulan. Semakin banyak, Semakin baik ya Mas Iya, ya. Oke, berarti 50% dari penghasilan 4 juta itu. Iya. Oke, investasi seperti apa banyak ya Mas ya? Banyak, Macam ya. macam-macam. Oke. Nanti kita bahas terpisah lah. Boleh, kita ada episode tersendiri. Iya. Mas, kita lanjut lagi dengan tadi ada yang momen-momen bahagia dan juga momen bahagia sedih. tadi kan pernikahan, Pernikahan. ya. Pernikahan biasanya orang nggak mau merusak momen. Biasanya pernikahan banyak sekali orang yang over budget. Mau nikah 100 juta, habisnya 130, Yes. ya kan 150 kan gitu-gitu ya. Nikah 200 juta, habisnya hampir 300. Nah, tadi itu untuk nalanginya pakai dana darurat supaya kita nggak perlu minjem, nggak perlu mengganggu keuangan yang lainnya. Terus kemudian kematian. Ini ternyata kematian itu juga kan ya rata-rata kematian sifatnya mendadak ya, Iya. meskipun ada yang udah sakit dulu tapi selalu semuanya serba mendadak. Nah, sesuatu yang serba mendadak itu kan butuh dana besar ya. Betul. Misalnya kalau kematian itu kita mesti sewa tenda, Iya, pemakaman. mandikan jenazah gitu ya. Itu, Tahlilan aja pun juga ya di suatu agama. itu butuh biaya cukup besar loh gitu ya. Apalagi yang misalnya Kristiani itu misalnya mereka harus siapkan petinya, ya kan, rumah dukanya dan lain sebagainya. Itu dananya cukup besar. Tahlilan tadi ya kan 3 hari, 7 hari, 40 hari. dan lain sebagainya. Apalagi zaman sekarang tahlilan pulang bawa goodie bag juga Iya, kan. betul. Biasanya kan kawinan aja pulang bawa goodie bag. Tapi tahlilan emang juga. dari tahlilan juga ya. Iya, itu. Terus beberapa suku itu ternyata cukup mahal ya, Iya. untuk apa namanya kalau ada yang meninggal anggota keluarga. Betul. Ya. Untuk di daerah saya sendiri pun itu sampai motong kerbau Nah, ya ya kan, kan. misalnya di Sumatera Utara gitu ya, beberapa daerah, beberapa suku. Bali, Ngaben. Bali itu ada ngaben ya. Iya. Ngaben itu kalau nggak salah butuh biaya 125 sampai 150 juta. Kalau orang tersebut tidak mampu, dia bisa ikut namanya ngaben massal atau namanya ngaben nebeng namanya. Oke. Jadi dan itu pun tetap keluar biaya 20 sampai 30 juta, bahkan sampai 50 juta. Besar ya. Meskipun dia ngikut ngabennya sama orang Bareng. lain ya, barengan. Terus misalnya contohnya tempat lain yang cukup mahal juga Toraja. Toraja. Ya, Toraja itu juga saya punya beberapa teman bahkan sempat diliput di salah satu TV internasional itu bagaimana tergantung dari posisi kedudukan dia di dalam masyarakat ya. Kalau dia punya kastanya cukup tinggi, itu mereka harus potong katanya kerbau bule. Iya betul. Itu harganya bisa sampai berapa ratus juta Iya, itu katanya lah. saya dengar kerbau bule Iya, itu betul, 125 jutaan satu kerbau ya. Satu kerbau bule, terus mereka mesti ngadakan pesta sampai 2 minggu berturut-turut, ada yang sampai berbulan-bulan. Itu saya dengar katanya kalau di Toraja itu rata-rata mereka menghabiskan 800 juta sampai 2-3 miliar. Nah, Ya. ya kan? Karena pun banyak kejadian tidak di saat mereka meninggal gitu. Iya. Sampai ada yang nunggu berapa tahun Iya, gitu betul kan. sekali. Karena untuk Bahkan ada kasus di mana waktu itu diliput di TV swasta itu, mereka akhirnya harus menjual mumi dari kakek-kakeknya lagi untuk membiayai pemakaman kakeknya yang sudah meninggal 20 tahun belum diupacarakan. Oke. Wow. Gitu. Sampai meninggal pun juga kita harus punya dana darurat itu ya Mas ya. Iya, Oh, penting itu sekali. Oke. besar makanya. Ini sebenarnya juga membuka wacana baru sebenarnya. Kalau kita katakan gini, mungkin dana darurat ini belum banyak yang kita dilakukan dengan masyarakat kita sekarang ya Mas. Ya jujur saja mungkin cukuplah dengan punya tabungan, cukuplah dengan punya asuransi. Tapi sebenarnya ini pokok banget loh. Pokok banget ya. Jadi gini, bahkan waktu saya dulu sempat di luar negeri ya di Amerika Serikat,
Orang Amerika itu tahun 90-an itu sangat sangat jumawa gitu ya. Sangat pede dengan sistem keuangan mereka bahwa mereka yang terbaik gitu ya. Saking pedenya mereka sampai semua uang itu diinvestasikan. Sampai akhirnya nggak bisa kembali uangnya. Diinvestasikan semua, sampailah terjadi kondisi 9/11 zaman dulu ya. Twin Tower ditabrakin gitu kan. Itu ya. Waktu 9/11 terjadi, kemudian itu kan bursa rontok. Sistem keuangan perbankan di luar negeri di Amerika tuh rontok total. Sekali. Orang nggak bisa tarik uangnya sampai dengan 6 minggu. Sementara mereka nggak punya apa-apa. Gitu kan, mereka mesti bertahan hidup, mesti belanja, mesti apa, dan orang-orang waktu itu supermarket mintanya harus bayar tunai, cash nggak bisa pakai kartu kredit, karena kan kartu kredit sistem keuangan lumpuh waktu itu kan. Nah itulah akhirnya mereka sendiri sadar bahwa kita butuh ya. Yang namanya dana darurat itu. Oke. Mas, kita akan lanjutkan lagi ya Mas ya, tapi kita harus istirahat sesaat lagi ya Mas. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Masih di dialog seputar kita dan masih bersama Aidil Akbar, pakar perencana keuangan. Mas, kita masih membahas tentang sudahkah Anda memiliki dana darurat ya? Tadi kita sudah membahas apa saja dana darurat itu dan juga kondisi seperti apa, pembagian seperti apa. Dan ternyata sudah ada pemirsa yang SMS. Kita akan bacakan dulu, tapi sebelumnya saya juga masih mengundang pemirsa juga nih Mas. Langsung saja Anda kirimkan SMS di 0857 817 8175 2616 atau juga bisa line telepon di 021 630 7303. Bisa apa aja topiknya ya? Bisa apa aja, nggak harus dana darurat ya Mas ya? Boleh curhat juga boleh. Boleh. Asal jangan minta duit sama kita ya. Iya, saya juga butuh ya Mas ya loh, curhat jadinya. Mas, ini dari Agus di Tangerang. Agus katanya, selamat malam Pak, gimana caranya agar saya bisa mengatur keuangan saya? Karena setiap bulannya ini selalu kehabisan uangnya. Gitu. Bagaimana cara mengaturnya? Ya jadi gini, balik lagi, nomor satu kan kita harus lihat dulu, kan pengaturan keuangan kan cuma dua ya, penghasilan sama pengeluaran. Gitu. Penghasilan biasanya ada standar minimum kan, ada UMP, ada UMR tadi gitu ya. UMP, UMR itu sebenarnya udah cukup kalau kita hidup apalagi di Tangerang misalnya gitu ya, disesuaikan sama UMR, UMP Tangerang. Cuma permasalahannya biasanya kan itu dipakai buat hidup sendiri. Ya, nah yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah pengeluarannya nih, pengeluarannya kemana aja? Karena kalau kita perhitungkan biasanya untuk pengeluaran rutin bulanan, itu kan kita butuh relatif kalau masih single antara 800.000 sampai 1,5 juta lah sebenarnya. Pokoknya ya, itu untuk makan dan untuk transportasi biasanya gitu ya. Nah kemudian untuk kontrakan biasanya kita butuh sekitar 500.000 sampai 700.000. Jadi di bawah 2,5 juta untuk hidup yang standar minim aja itu sebenarnya bisa. Cukup lah ya. Cukup. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah biasanya kita kemudian punya keinginan-keinginan nih, ya kan? Sering nge-mall. Betul. Gaya hidup sebenarnya bikin mahal ya. Gaya hidup, benar. Hidup tuh sebenarnya simple, yang bikin ribet itu adalah gaya hidupnya. Kan? Ya, jadi misalnya ngutang, nyicil, beli gadget, ya kan? Mohon maaf, misalnya kemampuan kita harusnya kita pakai gadget yang harganya 1 juta misalnya. Tapi karena ngelihat temen sebelah pakai gadget yang 5 juta, ikut-ikutan gitu kan. Padahal belum saatnya kita pakai gadget seperti itu. Akibatnya apa? Memaksakan diri, karena bisa pakai cicilan misalnya 12 bulan, akhirnya belilah gadget seperti itu gitu ya. Nah yang hal-hal yang seperti itu yang membuat kenapa akhirnya kita jadi boros gitu. Karena biasanya ada pengeluaran-pengeluaran lain yang besarnya 20-30% dari penghasilan kita yang dipakai untuk yang sifatnya gaya hidup tadi. Gaya hidup tadi itu ya Mas ya. Oke, mungkin sekarang mulai Mas Agus mungkin bisa menulis gitu ya, dipilah-pilah juga. Apa yang penting yang ini gitu kan ya. Gaya yang penting atau yang penting gaya? Mas ini ada juga dari 0858 175 42 sekian. Saya punya dana 10 juta. Saya khawatir dana saya habis. Kira-kira investasi apa yang baik agar uang saya bisa bermanfaat? Jadi gini, pada saat kita bicara investasi, nanti kita akan buka lagi juga di episode yang mendatang, tapi nggak apa-apa. Investasi itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya.
Dan ini salah satu juga alasan kenapa kita bahas emergency fund atau dana darurat hari ini. Nah, tergantung mau ditujukan untuk apa nih. Kalau uangnya masih belum mau dipakai dalam jangka panjang berarti di atas 5 tahun. Berarti kita bisa investasi secara agresif. Kita bisa masuk ke saham, reksadana saham, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya mau pakai tahun depan, berarti kita masuk ke yang konservatif. Konservatif itu jangka pendek, tabungan deposito atau masuk ke emas ya? atau logam mulia gitu ya. Jadi kemana kita berinvestasi pun nanti akan sangat ditentukan dari kita mau pakai uang ini kapan sih sebenarnya. Karena nanti setiap produk keuangan, setiap instrumen investasi itu punya jangka waktu yang berbeda-beda. Gitu ya. Itulah sebabnya kenapa kita bicara emergency fund sekarang. Karena supaya gini, tadi contohnya ibu-ibu punya dana ratusan juta di tabungan. Itu nggak bagus loh. Karena uangnya nggak berkembang. Oke. Ngerti ya? Dengan bunga yang itu pun dengan bunga yang hanya, kan tabungan cuma 2%, 3%. Ya, sedikit ya. Deposito kecil. bunganya cuma 5%. Bayangkan, deposito kita bunga 5-6%, tapi biaya hidup kita setiap tahun naiknya sekitar 10, 12, 15%. Nombok. Berarti deposito kita nombok, Iya. uang kita setiap tahun turun Iya. nilainya. Iya. Itu yang disebut dengan inflasi tadi. Oke. Iya kan? Sudah ada penelpon Mas, kita lanjutkan Iya. nanti ya Mas ya. Oke, Oke. kita sapa dulu. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Ibu Ria di Serpong. Ibu Ria di Serpong. Oke. Ibu Ria, ingin bertanya langsung dengan Mas Aidil, silakan. Ya, halo Mas. Selamat malam, Mas. Halo, malam. Ya, jadi begini. Emang kalau untuk sendirian, jadi masih muda ataupun mungkin belum punya keluarga anak, itu bisa Mas, 2,5 juta cukup gitu Ya. ya. Tapi sekarang itu anak-anak itu jajannya itu lebih dari 20 hari dari satu anak itu, Mas. Ya. Itu bagaimana Mas? Peraturannya itu udah 600 sendiri kalau anak satu, belum 2 anak 3 gitu loh. Jadi itu kayaknya 3 juta aja kadang-kadang saya nggak pernah merasa cukup gitu. Gimana Ya. ya cara mengatasinya? Itu gitu aja. Terima kasih Mas. Terima kasih Oke. Bu. Ini namanya suara Ibu peduli. Iya. Tadi Seharusnya agak 3 kurang juta jelas. cukup gitu, tapi jajan anak itu Ya. sekarang aduh. Nah, jadi gini, tadi mungkin saya luruskan ya, Bu. Yang namanya UMR atau UMP yang sudah diperhitungkan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kota, kabupaten kota ya, itu sebenarnya adalah untuk biaya hidup satu orang sebenarnya. Oke, hitungannya ya. Hitungannya untuk satu orang, Ibu. Jadi memang wajar kalau UMP-nya itu kemudian dipakai untuk hidup satu keluarga, ya ngepas banget. Itu sudah pasti. Itulah sebabnya kenapa kalau misalnya keluarga suami istri dengan anak satu atau anak dua dianjurkan ya dua-duanya bekerja supaya ada 2 income tadi. Itu satu. Kedua, jajan anak. Yes, saya setuju sekali. Nah, makanya kenapa kita harus juga mengajarkan anak-anak kita supaya dia juga bisa berhemat dengan uang gitu ya. Saya melakukan hal yang sama dengan anak saya. Anak saya dari kecil tidak saya ajarkan jajan. Jadi dia ke sekolah itu bawa bekal, bawa makanan dari rumah gitu ya. Anak saya itu baru belajar jajan itu pada saat dia sudah menginjak kelas 5, kelas 6 SD. Sudah mulai besar ya. Sudah mulai besar dan sudah mulai dia mengerti artinya uang. Dan dia juga ngelihat bagaimana orang tuanya bekerja susah payah untuk mencari uang. Jadi anak saya ajarkan tentang uang. Anak perencana keuangan harus ngerti uang Iya lah ya. dong. Beban moral berat. Ini gitu. contoh langsung. Contoh langsung ke Jadi, anak. Anak saya sekarang tumbuh menjadi anak yang prihatin. Oke. Meskipun dia tahu orang tuanya mampu bisa mencukupi dia, tapi dia orangnya lebih memilih gitu ya. Jadi sebagai contoh pada saat dia ulang tahun saya mau berikan dia gadget, saya tawarkan gadget yang mahal, dia nggak mau. Dia mintanya gadget yang agak murah karena dia bilang saya butuhnya hanya fungsi yang ini buat aja. main kok pasti biasanya ya. Jadi saya hanya buat komunikasi aja. Saya kalau main pakai yang lain dia bilang gitu. Jadi cukup bangga juga karena kita mengajarkan. Nanti ada satu episode sendiri kita akan bicara bagaimana pola mengajarkan asuh. pola asuh anak tentang uang itu apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Betul sekali. Betul Oke. sekali. Jadi mungkin untuk Ibu Lia yang sekarang sudah kejadian ya, Iya. anaknya suka jajan mungkin mulai Iya, tidak caranya ada kata gimana? terlambat Caranya ya, Mas? mulai disubsidi dengan makanan yang dari rumah gitu ya. Kemudian juga anak mulai dikasih pengertian bahwa jajan itu biasanya gini Bu, yang membuat anak tuh jadi kepengen tuh karena teman-teman yang ikut teman-temannya. Iya. Nah itulah sebabnya kenapa kita harus kasih tahu kepada anak bahwa oke loh nggak harus ikut-ikut sama teman gitu ya. Apalagi zaman sekarang kayak di Jakarta tuh, itu teman-temannya nanyanya kemarin liburan kamu habis pulang dari mana? Iya.
Sekarang anak kelas 5 SD udah punya Instagram lagi di Bali. Nah, iya ya kan? Betul. Mau dong Kalau berarti si zaman anak ini ya. kalau zaman dulu saya field trip gitu ya, outing sekolah itu kan ke Monas gitu ya. Ya, paling jauh Taman Safari. Taman Safari. Kalau sekarang enggak, mereka ke Bali, bahkan ke Singapura. Ya, gitu ya. Itu menjadi konsumtif anak. Betul sekali. Itu, nah kita nanti juga akan membahas jadi bagaimana konsumtif itu disamakan dengan atau di-combine dengan dana darurat. Bisa nggak Mas? Untuk apanya itu? Di-combine nih, misalnya jadi dia ini konsumtif, tapi karena saya tahu saya konsumtif, saya ingin punya dana darurat untuk mengisi konsumtif saya. Sebenarnya gini loh, konsumtif itu kalau dia secara keuangan mampu, sih ya nggak apa-apa ya. Misalnya penghasilannya besar 30 juta, terus tiap bulan dia mesti ngafe 5 juta, ya penghasilan 30 juta cukup nggak masalah. Tapi kalau penghasilannya kita cuma 2 juta, 3 juta, 5 juta, kan setiap rupiah yang kita kumpulkan yang kita dapatkan harus kita kumpulkan kan. Jadi kayak contoh tadi, pilihan antara jajan sama bawa makanan dari rumah. Itu berlaku untuk anak sama untuk pasangan suami misalnya. Terus kedua misalnya rokok. Ya, itu banyak sekali saya ketemu sama orang tua yang bilang ini, saya nggak bisa nyekolahin anak saya, nggak punya duit, tapi dia ngerokoknya sehari bisa 3 bungkus. Ya kan, itu berarti 30.000, 40.000 sehari kan. Itu sebulan itu bisa hampir 1 juta loh. Dan itu kalau dikumpulkan, didiamkan selama sekian tahun bisa buat pendidikan anak, bisa sampai miliaran. Terus misalnya lagi contoh yang lain yang kemarin sempat saya diskusi dengan beberapa asosiat saya, antara ASI eksklusif dengan susu formula. Ya kan? Banyak orang tua zaman sekarang yang kemudian nggak tahu mungkin ASI-nya tidak keluar atau mungkin karena dia mau buru-buru cepat balik kerja, akibatnya anaknya dikasih susu formula. Padahal ASI-nya masih bisa diperah gitu di tempat kerja kan, sekarang udah banyak ya tempat kerja yang bisa kita bawa pompa, breastfeeding gitu, bawa pompa disimpan ASI-nya di kulkas gitu. Nah, itu kalau hitung susu formula kan mahal ya, relatif ya. Satu kaleng itu 200.000, 250.000 ya kan. Sementara anak kita satu kaleng itu bisa habis buat 2 hari, 3 hari. Sebulan itu bisa ratusan ribu sampai jutaan loh untuk formula. Sebenarnya ASI itu bisa dipergunakan lagi. Dipergunakan, dimaksimalkan dan malah menghemat dan sehat. Betul. Buat si anak. Buat ya kan? kedepannya juga lebih bagus anaknya ya. Iya, anak manusia minumnya susu manusia dong, bukan jangan susu sapi. Mas, ya. Kita istirahat sebentar lagi ya Mas ya. Oke. Dan pemirsa, menarik sekali. Tentunya Anda jangan lewatkan pembicaraan saya berikutnya dengan Mas Aidil setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama saya dan juga Mas Aidil Akbar. Kita masih membahas tentang sudahkah Anda memiliki dana darurat ya Mas ya. Betul. Mas, sebelum kita lanjutkan lagi, saya ingin membaca satu SMS deh. Ya kan SMS ini, aduh nggak ada namanya. Banyak malam hari ini. Sebenarnya kalau banyak tentang keuangan tuh banyak curhat Mas. Banyak curhat ya, curcol. Saya Yayu, penghasilan 3 juta per bulan. Tabungan saya 0, umur saya 50 tahun. Bagaimana caranya punya rumah sendiri? Terima kasih. Jadi gini, masih dimungkinkan gini, dengan punya rumah sendiri, dengan penghasilannya 3 juta 3 ya? juta. Berarti kemampuannya Ibu Yayu ini membayar cicilan adalah 900.000 per bulan. Otomatis berarti kita harus sesuaikan ya. Daerahnya gitu. Makanya kalau misalnya ini kan kita nggak tahu kotanya di mana ya. Mungkin Jabodetabek atau di luar, atau mungkin daerah Tangerang atau daerah mana. Carilah rumah-rumah yang kalau 900.000 itu berarti dia bisa membeli rumah dengan harga sekitar 150 jutaan. 150 jutaan. 150 jutaan. Jadi antara 100 sampai 150 jutaan itu berarti bisa dapat mungkin rumah petak ya. Rumah petak itu kan sekitar 80 jutaan harganya, tergantung wilayah ya. Di DKI aja, di Jakarta aja itu masih 80 sampai 110 rumah petak. Apalagi kalau mungkin di daerah-daerah di Tangerang di suburb ya, di daerah supporting di DKI itu harusnya sih dapat 40 sampai 60 juta untuk rumah petak ya. Rumah petak mungkin ukuran 45 meter gitu. Nah, tinggal nanti permasalahannya adalah apakah itu bisa kita cicil melalui bank. Kalau nggak bisa, berarti ya kita harus nyimpan 900.000 per bulan tadi secara reguler sampai kita bisa bayar. Kalau bisa pakai bank, berarti kita bisa DP dulu, terus kita cicil selama 4 tahun atau 5 tahun dari cicilan bank. Kalau nggak, berarti kita mesti simpen dulu. Dengan umur dia 50 tahun? Iya, dengan umur dia 50 tahun kan tergantung dari pensiunnya dia. Zaman sekarang kalau PNS masih bisa sampai 56, 58.
Ya berarti kan Masih masih ada punya kesempatan waktu 8 tahun. 8 tahun ya. Tapi memang nanti semakin pendek jarak pensiunnya, otomatis cicilannya semakin tinggi gitu Oke. ya. Jadi sebenarnya jangan pesimis, masih bisa Iya, ya masih Mas bisa, ya. masih bisa. Apalagi kalau misalnya kemudian pemirsa yang lain, teman-teman yang nonton ini masih usianya masih bahkan lebih mudaan, 45, 35 gitu. Apalagi usia segitu masih bisa. Masih di bisa rumah. sekali. Iya. Oke. Mas, kita lanjutkan Ya. lagi ya Mas ya. Dengan tadi sudahkah Anda memiliki dana darurat? Sebenarnya Iya. esensi dari dana darurat sendiri ini apa sih Mas? Nah, jadi gini. Tadi kan saya sudah katakan bahwa banyak orang ketakutan saking takutnya dia sehingga semua uangnya dikumpulin di tabungan sama deposito nih. Oke. Dia punya puluhan juta, bahkan dia punya ratusan juta. Itu nggak bagus secara konsep keuangan. Karena kenapa tadi deposito bunganya cuma 4%, 5%, 6%. Tabungan bunganya cuma 1-2%. Sementara biaya hidup kita naik setiap bulan, setiap tahun 10-15%. Artinya uang kita minus. Jadi uang kita nggak boleh 100% masuk di tabungan deposito. Harus ada di mana persentase kita berinvestasi. Oke. Tapi ada juga anak-anak muda zaman sekarang, tadi kan ekstrim ke kiri nih, ekstrim tabungan deposito. Ada juga anak muda zaman sekarang yang, saya nggak butuh tabungan deposito, nggak ada duitnya. Saya semua masukin ke investasi. Jadi uangnya 100% masuk ke investasi. Itu nggak bagus juga, nggak sehat. Perencana keuangan itu harus balance gitu ya. Jadi semua harus dipakai. Itulah sebabnya kenapa kalau kita punya emergency fund tadi, apakah 3 juta, 6 juta, 9 juta, apakah 18 juta, 12 juta, 18 juta gitu, sampai dengan 36 juta kalau tadi ya contohnya. Kalau saya punya uang 100 juta, kemudian kebutuhan dana darurat saya, emergency fund saya misalnya 30 juta, berarti yang saya taruh hanya 30 juta aja. Oke. Yang 70 juta boleh saya investasikan. Investasi. Betul. Investasinya apakah masuk ke yang paling simpel kan emas misalnya. Apakah dibelikan emas, apakah masuk dibelikan properti kan masuk investasi juga. Masuk ke reksadana, masuk ke saham, masuk ke obligasi, ori kan bisa beli dengan pecahan 1 juta, 2 juta bisa kan. Sukuk retail, sukri itu juga bisa. Jadi uang kita bisa di tempat lain berkembang dengan bunga atau bagi hasil ya 8%, 10%, bahkan bisa sampai 20%. Sementara yang berkembang dengan dana yang hanya 2-3% itu sejumlah kecil aja yang kalau suatu waktu mau dipakai emergency. Gitu. Itu yang esensinya emergency fund. Oke. Nah, jangan sampai juga gini. Uang kita taruh semua di investasi. Investasi itu kan ada resikonya. Ya. Suatu hari anak kita sakit atau orang tua kita sakit, kita butuh dana besar. Uang kita lagi taruh di investasi lagi turun. Iya. Mau nggak mau ditarik dong uangnya kan? Atau rumah misalnya, kita jual BU nih, berarti harganya turun. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi dana darurat itu adalah melindungi supaya pada saat kita butuh uang, tapi investasinya lagi turun, apakah saham lagi turun, apa itu turun, kita nggak perlu harus narik uang ini sehingga kita rugi 2 kali loh. Iya kan, pas lagi turun rugi. Padahal kita lagi kena musibah, gitu loh. Oke, sebenarnya wah itu benar-benar harus dipikirkan sekali lagi ya Mas ya. Iya, betul. Mas, ngomong-ngomong kalau menggunakan kartu kredit, ini bisa dikatakan sebagai dana darurat nggak sih? Karena kan bayarnya kan nanti nih, ya kan cicilannya bisa dibayar nanti. Ya. Ini termasuk dana darurat nggak sih? Sebenarnya gini, kartu kredit itu disebut dengan dana talangan sih ya sebenarnya. Tapi kita tidak menyarankan menggunakan kartu kredit sebagai dana darurat. Karena kenapa? Gini, untuk di Jakarta dan sedikit di kota-kota penyangga mungkin bisa pakai kartu kredit. Masuk rumah sakit pakai kartu kredit bisa. Tapi begitu kita udah keluar kota, ke kabupaten, jarang sekali rumah sakit yang bisa terima kartu kredit gitu kan. Akibatnya apa? Kita nggak bisa mengandalkan kartu kredit tadi gitu. Jadi kartu kredit hanya bisa dipakai misalnya di kota Jakarta atau kota-kota besarnya aja, ibu kota provinsi biasanya gitu. Begitu kita masuk ke kabupaten kota, nggak semua rumah sakit mau dan bisa menerima itu. Ini saya pakai contoh sakit ya, biar gampang ya. Nggak semua rumah sakit bisa. Rumah sakit di kabupaten atau di kota gitu tingkat 2 belum tentu dia bisa nerima kartu kredit. Kartu debit mungkin dia bisa, tapi kredit nggak bisa gitu. Jadi kita tidak menyarankan kartu kredit. Tidak menyarankan kartu kredit itu karena walaupun itu dibayarnya nanti betul ya Mas sekali. ya. Karena masalah emergensinya tadi, mendingan daripada dia pakai kartu kredit nggak bisa dipakai, mendingan dia bawa emas gitu ya. Emasnya dia bisa datang ke toko emas, dia jual terus uangnya bisa dipakai buat misalnya DP rumah sakit. DP rumah sakit. Oke. Jadi sebenarnya adalah kalau untuk dana darurat ini banyak sekali macam-macamnya Mas ya. Jadi kalau kita mengulas sedikit ya dari awal gitu kan, bisa berupa aset kita ya kan, atau juga tadi juga bisa berupa yang paling mudah adalah perhiasan ya betul. kan. Itu Mas, tapi kalau misalnya memang pada saat terpepet gitu kan,
saya juga saya punya emas-emasannya tidak seberapa. Itu untuk menutupinya kalau dia tidak punya aset, dia tidak punya perhiasan, yang dia punya adalah aset saat ini di tempat mungkin hanya rumah satu-satunya gitu kan. Apakah ini bisa dikatakan dana darurat juga nggak sih, Mas? Sebenarnya rumah itu tidak bisa dibilang dana darurat ya, karena kan dana darurat itu, nah ini berarti masuk ke yang terakhir nih. Kemana kita menempatkan dana darurat kita? Nomor satu, kita harus punya akses yang cepat. Makanya kenapa pilihan pertama adalah tabungan dan deposito. Meskipun deposito kalau kita carikan kena penalti ya, tapi tetap kita masih bisa carikan kapan aja. Itu ya, akses cepat. Tabungan, deposito, atau emas, logam mulia. Karena sewaktu-waktu kita butuh, kita datang ke toko emas, langsung jual, langsung dapat cash. Gitu ya. Kemudian kemudahan akses. Tabungan, deposito kan ada ATM-nya, kita bisa tarik mudah. Emas juga kita bisa bawa ke toko, selama sertifikat dia langsung. Ya. Ketiga adalah keamanan, relatif aman. Artinya apa? Aman menyimpannya dan nilainya mungkin nggak bisa turun-turun banget, nggak terlalu turun. Rumah itu kan tidak cepat, ya kan? Tidak mudah juga untuk dijual dan kalaupun kita jual BU, harganya akan turun jauh, 20%, 30%. Itulah sebabnya kenapa rumah tidak masuk kategori untuk emergency fund. Walaupun itu bisa digadaikan atau bisa diagunan ya. Iya, gitu. Justru itu malah mempersulit hidup kita ya, Mas. Karena kita udah kena musibah, terus sekarang punya utang lagi, nyicil kena bunga lagi gitu kan. Mas, sudah ada SMS lagi. Siap. Di 0877770492 sekian. Ya. Mas, saya pengen beli mobil dengan kredit, tapi saya belum punya dana darurat. Bagaimana menurut pandangan Mas? Ini dari Anna di Bogor. Anna di Bogor, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Tadi seperti saya katakan, sebelum kita mencicil apapun, sebelum kita berinvestasi dalam bentuk apapun, sebaiknya kita punya dana darurat dulu. Nah, permasalahannya gini, kalau nunggu dana darurat terkumpul kan nggak cukup duitnya, gitu kan Anna ya. Misalnya tadi itu nggak disebutin ya, Ana masih single atau udah menikah? Belum, nggak disebutkan. Anggaplah misalnya Ana masih lajang gitu ya. Tadi dana daruratnya butuhnya misalnya 9 juta. Kalau saya pakai kesimpulan 3 juta misalnya asumsinya ya. 3 juta pengeluaran berarti 3 kali 3 berarti 9 juta. Yang wajib kita miliki pertama itu adalah minimum 30% dari yang seharusnya kita miliki. Jadi kalau 9 juta berarti saya mesti punya minimum 2,7 juta dulu nih. Kalau misalnya saya harus punya 12 juta berarti saya harus punya 30% dari 12 juta. Berarti sekitar 4,5 juta. Itu yang harus saya miliki dulu. Selebihnya setelah itu baru saya boleh berinvestasi atau tadi mencicil mobil. Sambil uang kita dipecah nanti. Setengah sekian bayar buat cicil mobil. Sisanya tetap buat nambahin dana darurat tadi sampai dana daruratnya full. Kalau dana darurat udah full, udah 9 juta, kita udah nggak perlu ngumpulin lagi. Sudah buat cicil mobil aja. 100% buat cicil mobil, gitu. Atau bisa buat investasi yang lain. Gitu. Jadi begitu Ana di Bogor ya. Jadi silakan mengambil cicil mobil. Boleh kalau udah punya dana darurat ya. Mas, ini ada juga di 08579901 sekian. Saya seorang karyawati dengan gaji kurang lebih 5 juta per bulan. Saya sedang merencanakan untuk menikah. Wow, selamat ya. Dan bagaimana saya bisa mengatur keuangan saya dengan pertimbangan pengeluaran bulanan saya. Dari lajang akan menikah. Ini nanti satu episode sendiri nih ya. Merencanakan keuangan pernikahan. Gini, memang akan sangat berbeda antara keuangan pada saat masih lajang dengan menikah. Yang paling penting di sini adalah komunikasi dengan calon pasangan. Dengan calon pasangan, bagaimana nanti keuangan setiap bulan, siapa yang akan memenuhi kebutuhan bulanan, kebutuhan rumah tangga, cicilan dan sebagainya, itu harus dibicarakan ya Mbak ya. Karena kenapa? Karena nanti itu biasanya akan menjadi pokok permasalahan keributan rumah tangga nanti gitu. Jadi misalnya biasanya sih logikanya selalu untuk kebutuhan rumah tangga yang nanggung adalah si suami. Yang laki-laki. Yang wanita nanti biasanya hanya nambahin misalnya untuk sekolah anak, nambahin yang sifatnya tidak urgent atau bukan kebutuhan utama ya misalnya, atau misalnya buat mencicil mobil atau mencicil rumah itu bisa dari penghasilan istri, tapi penghasilan utama suami itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau suaminya berkecukupan penghasilan lebih besar ya dia yang cukupin semua. Bisa semuanya. Jadi dibicarakan lagi dengan suami. Dengan calon, betul. Mas, tidak terasa sudah selesai. Wow. Kita ketemu lagi minggu depan ya Mas ya. Siap. Kita tentunya dengan bahasan-bahasan yang menarik lagi. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan dialog seputar kita bersama saya Citra Nasution dan juga bersama Aidil Akbar selama 1 jam ke belakang. Tentunya setiap hari kami hadir di sini untuk menemani Anda dan juga menyuarakan suara Anda. Dialog seputar kita, terima kasih untuk Anda yang sudah telepon, sudah SMS, dan juga terima kasih untuk Aidil Akbar. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi ya Mas ya.
Dan kita akan kembali lagi minggu depan dan jangan lupa dialog seputar kita hadir Senin sampai dengan Jumat. Saya Citra Nasution undur diri dan salam inspirasi. Mas, thank